Jemaat GKI Bintaro Utama, Shalom. Saat ini kita masih dalam situasi pandemi, di mana tingkat penularan COVID-19 semakin tinggi dan positivity rate di wilayah kita juga masih tinggi. Untuk itu, Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama memutuskan ibadah umum pada minggu hari ini dilakukan secara online. Mari kita sama-sama berdoa agar situasi dan kondisi cepat membaik dan pandemi cepat berlalu. Agar kita bisa beribadah seperti masa-masa sebelum pandemi. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita dengan tetap melakukan protokol kesehatan di dalam setiap aktivitas kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian Rabu Abu. Kebaktian Rabu Abu pada hari ini bertemakan pertobatan awal menuju kemenangan Kristus dan akan dilayani oleh Pendeta Yohanes Agusta Bambang Setiawan. Perayaan Rabu Abu tahun ini kita lakukan dari rumah masing-masing. Anggota jemaat dan simpatisan dapat mempersiapkan abu atau arang untuk ikut serta mengoleskan tanda salib di dahi sebagai simbol pertobatan dan perendahan diri. Keberadaan abu atau arang ini tidaklah wajib, sebab yang terutama lebih kepada sikap batin yang kita perjuangkan dalam kebaktian Rabu Abu. Selamat merayakan Rabu Abu 2022. Saudara yang terkasih, hari ini kita mengawali penghayatan akan jalan kemenangan Kristus melalui ibadah Rabu Abu. Kita dipanggil untuk kembali merefleksikan kerapuhan kita sebagai ciptaan, namun dalam kerapuhan itu Allah memberikan anugerahnya dengan berlimpah-limpah. Adapun tema ibadah Rabu Abu kali ini adalah pertobatan awal menuju kemenangan Kristus. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Umat terkasih, mari kita memulai retreat agung kita selama 40 hari ini. Dengan hati yang haru, penuh syukur, sekaligus penuh kegembiraan akan kemenangan Kristus. Bersama-sama kita agungkan Tuhan.
Marilah kita awali ibadah Rabu ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia kepada umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat terkasih, tentu kita menyadari bahwa abu di dahi bukan polesan atau hiasan, melainkan sebuah tanda bahwa kita sedang membuka diri tentang sebuah kesadaran bahwa kita hanyalah debu dan kelak kembali kepada debu. Kita rindu untuk hidup dalam kerendahan, sebab dalam kerendahan itulah kita bersama diperkenankan menggapai kemenangan, hidup bersama Kristus. Dalam kerapuhan kami datang kepadamu, mengucap syukur akan segala anugerah-Mu, hingga kami diperkenan bersujud di hadirat-Mu. Maka, dalam segala kerendahan hati, kami memohon belas kasih ilahi. Kristus, tuntunlah kami, supaya mampu mengubah kehidupan yang lama kepada hidup yang diperbaharui. Dalam kemurahan Kristus, kami berdoa. Amin. Bagi setiap orang yang sungguh mengaku dosanya dan bersedia untuk dibaharui Tuhan, terimalah berita anugerahnya yang diambil dari Mazmur 51 ayat 8.
Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat-Mu kepadaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan, Allah yang Maha Pemurah dan berlimpah kasih setia, rindu agar kita menjadi duta-duta pendamaian-Nya. Karena itu hidupilah pertobatan di dalam keseharian kita. Damai Tuhan senantiasa tinggal dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau kami boleh bersama-sama dihimpunkan di dalam ibadah Rabu Abu saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta kami akan bersama-sama mengingat dan menghayati akan kefanaan keterbatasan kami, serta berkomitmen untuk membarui diri kami. Dan biarlah firman-Mu itu boleh menuntun kami, menginspirasi kami untuk bisa mewujudkan pembaruan di dalam Tuhan. Bersabdalah kepada setiap kami, pakailah hamba-Mu dalam menyampaikannya. Dan biarlah setiap kami dikuasai oleh kuasa Roh Kudus yang senantiasa menuntun dan juga menyertai kami. Inilah permohonan kami dan juga ungkapan kami, di dalam nama Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Kini terimalah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 6 ayat 1-6, dilanjutkan pasal 16 ayat 21. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi.
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Umat Tuhan yang terkasih, saat ini kita bersama-sama mulai memasuki masa raya Paskah yang dimulai dari ibadah Rabu Abu hari ini. Dan pada hari ini kita masih dalam kondisi belum bisa bertatap muka secara langsung, ya karena memang masih lonjakan kasus pandemi masih ada begitu ya. Tetapi kita tetap bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan untuk tetap beribadah. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan juga temanya adalah pertobatan awal menuju kemenangan Kristus. Nah, saya akan mulai dengan satu fenomena ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Di dalam aplikasi TikTok, ini mungkin anak-anak muda, anak-anak dari Bapak Ibu sekalian, begitu ya, pernah lihat mungkin anak-anaknya joget-joget di depan HP begitu ya, goyang-goyang segala macam. Lalu kemudian ada istilah yang berkembang dalam aplikasi ini, yaitu FYP atau FYP. Ya, ada yang tahu ini istilah apa? Kalau nggak tahu, tanya coba anaknya, cucunya, begitu ya, yang para TikTokers ya. Jadi, apa itu FYP? Jadi FYP itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian adalah for your page. TikTok ini layaknya Instagram, layaknya Facebook yang menampilkan aktivitas kita, tetapi lebih modelnya adalah nari-nari, ya, joget-joget. Bahkan juga ada banyak hal ya, berita di situ, sekarang juga ada TikTok Shop dan seterusnya. Tetapi ada satu istilah penting dan menarik dalam TikTok, yaitu FYP. Apa sih FYP? FYP itu adalah sebuah algoritma yang menyajikan rekomendasi video yang relevan bagi pengguna yang disesuaikan dengan preferensi personal masing-masing pengguna. Jadi FYP ini sebenarnya konsumsi pengguna. Misalnya, saya main HP, buka TikTok. Saya suka lihat otomotif. Maka di halaman utama kita, di timeline kita, itu gambar otomotif ataupun juga hal-hal yang terkait dengan otomotif, modifikasi, dan seterusnya. Ya, jadi ada AI-nya, ada artificial intelligence-nya yang membuat aplikasi itu bisa menyajikan apa yang menjadi preferensi kita. Gitu ya. Ya, sama kan kayak Instagram, Facebook, dan juga media sosial lainnya. Apa yang sering kita buka, apa yang sering kita ketuk dan likes, gitu ya. Itu akan memberikan sugesti bagi kita untuk melihat video yang serupa, ataupun juga timeline yang serupa. Nah, dalam FYP ini menariknya adalah orang-orang itu berebutan untuk bisa FYP. Bukan hanya pengguna, tetapi adalah para konten kreator. Jadi mereka yang suka joget-joget, suka yang menampilkan dirinya di dalam layar smartphone-nya melalui aplikasi TikTok ini, berlomba-lomba ingin mendapatkan FYP
Jadi misalnya saya joget-joget, saya pengen di HP Bapak Ibu, begitu buka itu gambar saya joget-joget, video saya joget-joget, begitu ya. Jadi orang konten kreatornya berlomba. Kenapa? Karena ketika apa yang ditampilkan, apa yang direkam, apa yang dijogetkan oleh si konten kreator itu berharap menjadi sesuatu yang viral. Berharap menjadi sesuatu yang terkenal. Entah pribadinya, entah akunnya, sehingga banyak followersnya, gitu ya. Lalu juga, ini, ternyata ada banyak konten kreator yang mengejar FYP demi cuan, Bapak Ibu sekalian. Apa cuan? Hepeng, money, ya, duit. Nah, jadi apa? Ini menjadi sebuah pekerjaan baru. Makanya ada bukan hanya YouTuber, tapi ada TikTokers. Mereka yang menampilkan, mereka yang menjadi konten kreator di TikTok, kemudian mendapatkan uang dari itu semua. Nah, di sini sisi baiknya, artinya di sini sisi yang memang ada yang dikejar oleh para konten kreator. Tetapi, tentu, ini seperti dua sisi mata koin gitu ya, mata uang, ada sisi lainnya. Di mana, ini menjadi persoalan, bahwa segala sesuatu itu dikontenkan. Ya, segala sesuatu dikontenkan. Bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar rumah, makan ini, makan itu, benerin ini, benerin itu, main sama anak, ya ngerjain tugas apapun, bahkan ibadah pun juga dikontenkan. Ya. Lalu yang kedua adalah oversharing, berlebihan dalam sharing. Ranah privatnya, ranah personalnya ditampilkan ke publik. Ya, outfit of the day, wah, tubuh kita. Lalu apa lagi? Ya, kegiatan hari ini cek, today's activity cek. Jadi dia mulai dari kamar, ke dapur, dan seterusnya. Artinya apa? Orang bisa memantau kondisi rumahnya. Ya kan? Jadi membuka kesempatan bagi terjadinya, ya mungkin tindak tanduk kriminalitas. Karena apa? Oversharing, apapun ingin dilakukan, apapun ingin dipublikasikan begitu. Dan akhirnya tidak sedikit yang kemudian menjadi orang-orang yang bergimik, bahkan fake, palsu. Gimik itu artinya menggunakan alat-alat tertentu untuk membuat orang tuh perhatiin dia. Ya entah dia bikin prank, entah dia pakai baju-baju tertentu, kostum tertentu, dan lain sebagainya. Disinilah sisi di mana setiap orang kemudian oversharing. Kemudian orang ingin apa yang dilakukan, ditampilkan, diketahui orang. Sesuatu yang sifatnya privat, personal, bahkan intim, gitu ya, itu ingin ditampilkan keluar, orang supaya tahu apa aja sih yang kalian lakukan, apa aja sih yang saya lakukan, begitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang sebenarnya gerakan counterculture, budaya yang bertolak belakang dengan yang mungkin kita lebih suka yang personal, privat, ya, sendiri, dan seterusnya. Bahkan ini merasuk pada hal-hal agamawi. Merasuk pada hal-hal yang sifatnya ritus agamawi. Nah, dalam bacaan kita di Rabu Abu ini adalah memperlihatkan sisi sebaliknya. Di tengah dunia yang seringkali pengennya oversharing, memakai gimmick, bahkan kepalsuan demi pencitraan diri, ya entah itu yang sifatnya umum maupun sampai sifatnya ranah agamawi, bacaan Injil kita justru memperlihatkan yang sebaliknya. Di mana melakukan kewajiban agama, setidaknya itu tanpa oversharing, tanpa gimmick, dan tentunya nggak fake, nggak palsu. Demi mendapatkan cuan, demi viral, demi terkenal, orang kemudian menjadi lebih saleh. Gitu ya. Nggak seperti itu. Dan ini yang ditampakkan dalam Lukas pasal 6 ayat 1-6 dan 16-21 yang tadi kita baca. Apa sih yang terdapat di situ? Hal ini merupakan sebuah berbuah-buah maksudnya ya, kritikan dan ajakan Yesus dalam menjalani ritus agamawi. Dengan tegas di awal Yesus mengatakan kalau kamu menjalankan ritus agamawimu, jangan sampai dilihat orang. Apa contohnya? Yang pertama adalah memberi sedekah. Yesus mengingatkan bahwa memberi sedekah atau berbagi itu bukan untuk jadi terkenal dan dikenal. Istilahnya ada pencitraan. Ya, begitu ngasih ini ngasih itu, fotonya yang disebarkan. Ya, tak jarang orang yang mendapatkan bantuan ataupun juga pemberian kita itu menjadi objek dari tujuan kita. Nah, Yesus mengkritik hal itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian.
Yang kedua, itu hal berdoa. Bagi Yesus, membangun sebuah kehidupan doa adalah dengan berelasi dan berkomunikasi secara intim dengan Tuhan, bukan untuk dipublikasi. Ya, Yesus menggambarkan jangan kamu berdoa di pinggir-pinggir jalan, kemudian dengan suara lantang, teriak-teriak, dan seterusnya, tapi masuklah kamarmu. Bukan berarti kemudian kita berdoa nggak sama keluarga, enggak. Tapi ini mau menggambarkan sebuah relasi yang intim, yang privat, yang kemudian secara serius dan disiplin kita berkomunikasi dan berelasi dengan Tuhan. Yang ketiga, berpuasa. Dalam hal ini Yesus memperlihatkan dan mengingatkan bahwa kalau puasa jangan menampilkan gimmick, atau nggak usah menampilkan gimmick pemalsuan atau hal-hal tertentu yang menunjukkan, oh saya lagi puasa nih, tolong dong ngingetin, tolong dong hargain ya. Padahal puasa itu kan berpantang dari godaan-godaan yang ada, dari keinginan yang ada. Dan Yesus minta jangan palsu dalam melakukan puasa. Ya, misalnya puasa nggak makan malam atau nggak makan 12 jam. Kemudian kita lapar, wah kita kasih gimmick muka kita dan seterusnya, begitu ya. Jadi yang Yesus minta dalam hal berpuasa itu jangan menjadi gimmick. Dan yang selanjutnya adalah soal mengumpulkan harta. Bagi Yesus, persoalan terbesar dari mengumpulkan harta adalah kemelekatan. Makanya dia mengatakan apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini mau mengingatkan hati-hati akan dampak kemelekatan. Ya, punya nggak apa-apa, tapi kalau melekat, nah itu yang menjadi persoalan. Itu yang menjadi persoalan. Barang kita rusak, kita udah bisa oleh orang lain, kita musuhin orang lain itu, kita caci maki orang lain itu, rasanya bahwa barang lebih berharga daripada orang. Gitu ya. Anak kita jatuhin mangkuk yang kita beli edisi terbatas, pecah prang. Wah, anak kita caci maki habis-habisan. Seolah-olah mangkuk lebih berharga daripada piring, daripada mangkuk. Ya, daripada anak maksudnya. Ya. Jadi inilah yang ingin Yesus tampakkan dan ajarkan. Bahwa ketika kita melakukan ritus agamawi kita, bahkan keseharian kita yang sifatnya adalah sesuatu yang intim, ya, itu lakukanlah dengan hal-hal demikian. Karena apa? Yesus berulang kali menegaskan sebab Bapamu yang tersembunyi, yang tidak kelihatan, itu melihat sesuatu yang mungkin bagi dunia kita melakukan itu nggak kelihatan. Memberi sedekah tanpa diumbar. Berdoa tanpa teriak-teriak, berpuasa tanpa gimmick, mengumpulkan harta nggak melekat hati kita di situ. Ya, artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Ketika kita melakukan semuanya itu, Yesus mengajak kita untuk melakukan dengan sikap atau sifat yang seperti ini. Tersembunyi, membangun diri, senyap, privat, bahkan nyata. Bukan fake untuk mendapatkan cuan kah, atau terkenal kah, atau lain sebagainya. Ya, disinilah titik pijak pentingnya bagaimana kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Dan disinilah yang menjadi dasar tema kita, pertobatan awal menuju kemenangan. Apa yang dimaksud pertobatan awal menuju kemenangan Kristus? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pertobatan yang Yesus harapkan adalah terus-menerus diupayakan di tempat yang tersembunyi dalam relasi yang lebih intim dengan Sang Bapa. Lalu yang kedua, pertobatan awal menuju kemenangan Kristus, kita diajak bersama-sama, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mencicipi dan menghayati teladan Yesus untuk memperbarui diri. Sehingga apa? Sehingga kita siap melangkah dalam kemenangan bersama Kristus. Nah, ini yang menjadi poin penting. Jadi pertobatan yang kita lakukan itu sebenarnya bukan semata-mata ya udah ya manusia harus bertobat dong kalau salah, enggak. Tetapi itu bagian dari kita menghayati dan meneladani Kristus, mencicipi apa yang Yesus lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tujuannya apa? Memperbarui diri. Kita siap melangkah dalam kemenangan bersama Kristus. Ya. Kita siap untuk menjadi pribadi yang
menyerupai Kristus, khususnya dalam meneladani apa yang dia lakukan. Dan disinilah sebenarnya menjadi trigger bagi kita untuk melakukan langkah-langkah dan aksi-aksi pertobatan yang nyata. Yang real, nggak gimmick, nggak fake, apalagi demi tujuan-tujuan tadi, viral, terkenal, ya, dapat duit, dapat sesuatu yang kita inginkan. Seolah-olah puasa, doa, sedekah, itu menjadi cara menyogok Tuhan supaya kita mendapatkan apa yang kita mau. Padahal ini bicara soal kita bergantung pada Tuhan dan bersiap melangkah bersama dengan Tuhan. Nah, dalam ibadah Rabu Abu dan juga dalam mempersiapkan Paskah, ya, hari raya Paskah, kita semua pada saat ini akan bersama-sama melakukan penorehan abu. Dan tentu, selama 40 hari akan ada aksi Paskah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Apa sih tujuannya dengan hal ini semua? Yang pertama, penorehan abu, ya, itu kan menandakan pertobatan. Ya, menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang fana, yang rapuh, yang terbatas. Dan dibarengi dengan aksi Paskah itu, kita diajak untuk retreat. Retreat bukan pergi kemana, begitu ya. Nanti kita lihat retreat itu apa sih? Lalu yang kedua, refinement. Dan yang ketiga, reconnecting. Nah, penorehan abu mengingatkan betapa terbatasnya kita yang seringkali dikuasai oleh keinginan, kesenangan, nafsu, ya, sehingga kita perlu retreat untuk menarik dan menyangkal diri dari keinginan dan kesenangan yang ada. Dan terlebih lagi memperbaiki kebiasaan dalam laku hidup sehari-hari sehingga ketika kita mengingat, oh iya kita terbatas, kita butuh Tuhan, dan kita sudah berkomitmen untuk beraksi puasa atau aksi Paskah, maka itu adalah sebuah bentuk refinement, perbaikan, pembaruan pada diri kita. Khususnya laku hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan terakhir adalah reconnecting. Menjalin hubungan yang bergantung penuh pada Tuhan. Mungkin biasa kita bergantung pada harta, bergantung pada hal-hal lain. Nah sekarang dalam aksi puasa, dalam penorehan abu kita diingatkan, mau nggak kita bergantung penuh pada Tuhan? Dalam segala kita menyangkali dan juga menahan diri dari kesenangan serta keinginan kita. Disitulah sebenarnya kita sedang mencicipi dan juga menghayati pertobatan itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagaimana aksi puasa atau aksi Paskah tahun ini kita lakukan? Di tengah keterbatasan kita nggak bisa berjumpa. Ya, Panitia Paskah GKI Bintaro Utama tahun 2022 ini sudah menyiapkan ya mekanisme aksi puasa tahun 2022. Nanti mekanisme ini akan dibagikan di WA Group, sudah dalam bentuk PDF, Bapak Ibu tinggal download. Bisa dilakukan secara soft file, jadi disimpan di HP dan seterusnya, karena mungkin HP lebih sering kita pegang dibandingkan orang yang kita kasihi, begitu kali ya. Tetapi juga bisa di-print. Silakan di-print di rumah masing-masing. Jadi sudah disiapkan ada 12 halaman, isinya adalah panduan pelaksanaan aksi puasa atau aksi Paskah tahun 2022 GKI Bintaro Utama. Ya, nanti tunggu di grup-grup masing-masing. Ya. Nah, pada aksi puasa tahun ini kita akan melakukan secara personal, tetapi juga secara komunal. Apa nih? Ya. Karena tadi sifat dari pertobatan membangun diri dan orang lain. Diri kita memperbaiki atau terbarui, kehidupan bersama dengan yang lain pun juga mengalami perbaikan, pembaruan. Makanya dari itu, mekanisme aksi puasa ditekankan adalah yang personal dan juga yang komunal, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Gimana caranya? Kita lihat bersama ya. Mekanisme aksi puasa akan dilakukan secara personal dan komunal, yaitu dengan cara apa, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Nah, kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama, untuk personal, umat menentukan dan menuliskan satu atau lebih tindakan berpantang atau berpuasa gitu ya, yang akan dilakukan selama 40 hari pada bagian komitmenku. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana kalender aksi puasa kita. Contoh, misalnya nggak belanja online shop sering-sering ya, olahraga 30 menit setiap hari, tidak makan nasi, berhenti main game online, dan seterusnya. Nanti di dalam panduan itu juga ada contoh-contohnya. Lalu yang kedua, dalam masa 40 hari tersebut, umat memilih hari-hari tertentu untuk melakukan aksi sosial atau aksi kepedulian yang dilakukan secara pribadi. Tadi, ya,
bersedekah tadi itu dilakukan secara pribadi dengan memilih hari tertentu tanpa diketahui orang. Ya. Lalu tuliskan di hari kalender atau kalender yang sudah disiapkan oleh panitia. Misalnya apa? Ya, pada Kamis 17 Maret akan membelikan makanan untuk Abang Ojol. Jadi kita belanja pakai ojol untuk beli makanan, kita beliin abangnya. Itu kan aksi kepedulian, aksi sosial, dan lain sebagainya. Nah, lalu ini yang personal. Yang komunal adalah begini. Panitia Paskah sudah menyiapkan agenda kegiatan aksi bersama yang dapat dilakukan oleh umat selama masa Prapaskah. Nah, bentuk kegiatan tersebut bisa pertemuan virtual atau kegiatan yang dapat dilakukan di rumah masing-masing baik secara pribadi maupun bersama keluarga. Dan umat diharapkan bisa mengikuti kegiatan yang sudah ditentukan, ya. Memang kok kesannya diwajibkan, tetapi ini sebenarnya adalah sebuah sugesti, sebuah trigger ada kegiatan ini, bagaimana kemudian respons kita? Apakah kita akan membiarkannya saja atau kita sebagai bagian dari oh iya, saya mau membangun diri dan orang lain, ya. Begitu ya. Saya mau mengikuti itu dalam kesadaran, dalam komitmen kita. Ya, demi pembangunan iman. Nah, ini contoh kalendernya. Ya, jadi Bapak Ibu akan dibagikan soft copy ini, kalender aksi Paskah 2022. Di sebelah sini sudah ada hari-hari yang sesuai dengan kegiatannya. Mulai Senin, Rabu, ya, ini ada kegiatan yang memang dilakukan oleh GKI Bintama pada hari-hari tersebut. Ya, ada yang kita tetapkan. Apa contohnya? Hari Kamis. Setiap hari Kamis, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diundang untuk mendoakan rencana pembelian lahan. Waktunya kapan? Terserah Bapak, Ibu sekalian. Lalu hari Jumat, renungan bersama keluarga. Renungannya dari mana? Bisa pilih dari berbagai macam renungan. Yang jelas ini waktu family time, family altar gitu ya. Dan sisanya adalah kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh GKI Bintama. Nah, bagaimana dengan komitmen pribadi? Dituliskan di sini nih ya, tuliskan ya. Mau diketik pakai aplikasi PDF-nya ataupun di print, dituliskan komitmen begitu ya. Bahkan kalau pengen menuliskan komitmen yang aksi sosial atau aksi kepedulian secara personal, tuliskan saja di kotak-kotak yang ada di sini. Misalnya di hari Sabtu tanggal 12 saya mau beliin makanan bagi Abang Ojol. Tuliskan di situ. Itu menjadi pengingat. Ya, jadi ada bulan Maret sampai bulan April. Nah, di hari Paskah nanti Bapak Ibu akan mengumpulkan bagian dari pantangan kita. Misalnya adalah kita menahan diri untuk mengurangi jatah belanja online. Maka hasil pengurangan itu, penyisihan itu kita siapkan, kita sisihkan untuk nanti kita berikan saat hari Paskah sebagai bentuk amplop aksi Paskah kita. Ya, nanti mekanismenya bisa dijelaskan dalam minggu-minggu ke depannya. Ya, jadi inilah aksi puasa Paskah kita yang kita lakukan secara personal dan juga komunal bersama dengan komunitas keluarga maupun juga komunitas gereja GKI Bintaro Utama serta lingkungan kita mungkin. Ya, jadi harapannya lewat aksi-aksi ini kita benar-benar menghayati pertobatan dan juga berdisiplin, berpantang, berpuasa diri untuk bisa bersiap melangkah dalam kemenangan Kristus. Dan kita harus mengingat terus, dalam menjalani itu semua kita butuh rahmat Tuhan, kasih dan pertolongan Tuhan. Sebab apa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Nanti kita akan melakukan juga ritus penorehan abu. Ingatlah bahwa kita itu dari debu dan akan kembali kepada debu. Jadi ini menjadi pengingat kita bahwa kita butuh Tuhan. Kita butuh belas kasih Tuhan. Tapi kita juga mau mengubah diri kita sebagai langkah-langkah pertobatan kita menuju kemenangan Kristus. Selamat berpuasa, selamat memasuki masa Prapaskah. Tuhan memberkati. Bertobatlah dan balik pada Bapa,
mengampuni dosamu. Oh baliklah pada Bapa, oh baliklah pada Bapa, jangan lambat, hai sobatku, Tuhan tunggu kepadamu, oh baliklah pada Bapa. Bertobatlah dan balik pada Bapa, Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh baliklah pada Bapa, oh baliklah pada Bapa, jangan lambat, hai sobatku, Tuhan tunggu kepadamu, oh baliklah pada Bapa. Umat Tuhan yang terkasih, tibalah saatnya bagi kita dan saudara untuk melakukan penorehan abu secara bersama-sama. Mari kita menorehkan abu di dahi sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan belas kasih Allah. Ingat dan sadarilah kerapuhan dan kefanaan kita, dan kita bisa saling menorehkan abu. Umat Tuhan yang terkasih, ingatlah bahwa ini merupakan simbol kepanaan kita, pertobatan dan sebagai komitmen kita untuk berpantang diri. Kiranya kita semua dapat melakukan disiplin dan juga aksi puasa kita ke depan selama 40 hari. Tuhan menguatkan. Bagaikan hujanlah siap dibantu
dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, di dalam ibadah Rabu Abu ini, kami bersama-sama mengingat dan menghayati kehidupan kami di dalam dan bersama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami saat ini bersama-sama mengimani dan menghayati bagaimana Tuhan meminta dan memanggil kami untuk membarui diri kami di dalam ketaatan dan pertobatan. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menjalani setiap aktivitas kami dalam kuasa Tuhan, sehingga dalam apa yang kami lakukan dan karyakan setiap saatnya, kami boleh bersama-sama melakukannya sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Kami saat ini berdoa, di dalam ibadah Rabu Abu ini mengingat simbol salib yang kami torehkan di dahi kami. Simbol pertobatan, simbol bahwa kami mengharapkan belas kasih Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan untuk mengimani dan juga menghayati tidak hanya sebatas simbol saja, melainkan kami terus menghayati panggilan kami untuk hidup dalam pertobatan. Kami berdoa untuk segenap komitmen, berpantang diri, berdisiplin diri, dan berpuasa, yang kami lakukan sebagai bagian kami untuk mencicipi bagaimana karya Allah di dalam kehidupan kami untuk menyelamatkan kami. Bagaimana kami juga meneladani Kristus yang senantiasa taat, melakukan kehendak Bapa di tengah godaan, di tengah persoalan yang mungkin dihadapinya, dan juga seperti kami menghadapinya. Berikan kami terus Tuhan keteguhan hati, ketegaran, dan juga kemampuan yang dari Tuhan sendiri, sehingga apa yang kami komitmenkan itu dapat kami wujudkan dan kami jalani setiap saatnya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesadaran bahwa kami adalah umat Tuhan yang fana. Ya Tuhan, biarlah kami boleh bersama-sama menjalani masa Raya Paskah, dimulai dengan masa-masa Prapaskah yang kami jalani ke depannya, dengan juga beraksi puasa maupun juga berpantang yang kami jalani, agar semuanya dapat mempersiapkan kami untuk menghayati penderitaan Kristus dan juga rencana rancangan keselamatan yang Tuhan rencanakan buat dunia ini. Kami berdoa saat ini Tuhan, dalam segala kerapuhan dan juga keterbatasan kami, biarlah cinta dan rahmat-Mu yang menaungi kami. Saat ini kami berdoa bersama-sama, mengingat untuk saudara kami yang sedang dalam kondisi lemah tubuh, yang sedang sakit dalam perawatan maupun pemulihan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk Bapak Carlenar Ishak Sitorus, Bapak Immanuel Sitompul, Bapak Matius, Bapak Sudarno, Bapak Toga Mulia Nainggolan, Ibu Dasiem, Ibu Susi, Bapak Boni Hadian Simanjuntak, Ibu Sunarsih Ningsih, Bapak Samuel Bontong, Bapak Masfer Pangarebuan, Ibu Jil Saputro,
Ibu Francisca Natalia Dwi, Bapak Billy Banjarnahor. Kami juga berdoa untuk Ibu Rustina, Bapak Bangun, Bapak Yohanes Sumardi, Bapak Charles Nababan, Ibu Rentaria Silitonga, Bapak Adrian Silitonga, Ibu Windy Sulistia, dan juga anak Andi. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Cak Malesi, Ibu Yudit Lantang, Ibu Nani Wijaya, Ibu Tarweni Setiawati, Ibu Maya Sugeng, Bapak Yunianto, Ibu Ratna Panjaitan, Ibu Laspita Manalu, Ibu Herlin, Ibu Elsa Siburian, dan juga saudara kami lainnya yang sedang dalam kondisi sakit, lemah tubuh, dalam perawatan maupun juga penanganan medis. Kami percayakan Tuhan, biarlah mereka senantiasa menemukan cinta kasih Tuhan lewat hal-hal yang mereka dapatkan setiap harinya. Kasih sayang dari keluarga, dukungan dari para sahabat, saudara, dan juga teman, serta perawatan dan pendampingan dari para tenaga medis. Dan biarlah mereka tetap beriman teguh, berpengharapan, dan semangat dalam menjalani hari demi harinya. Kami berdoa juga untuk masa raya Paskah yang kami jalani ke depannya. Biarlah kami boleh mengimani dan menghayati itu, mempersiapkan diri untuk menyambut kematian dan kebangkitan Kristus, serta kami diubahkan untuk menang di dalam Kristus. Tuhan tolong para panitia Paskah yang mempersiapkan acara dan juga semuanya, para penata layan petugas yang bertugas dan melayani setiap minggunya dan dalam setiap acaranya. Kami percayakan semuanya di dalam hikmat dan cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap rencana dan rancangan kami ke depannya, baik sebagai gereja Tuhan GKI Bintaro Utama dalam karya layanan ke depannya. Kiranya semua di dalam hikmat, pertolongan, dan juga penyertaan Tuhan. Demikian juga sebagai keluarga-keluarga di mana kami berada, dan juga pekerjaan-pekerjaan usaha bisnis yang kami lakukan. Kiranya semua boleh mendatangkan kebaikan bagi kami maupun juga orang-orang di sekitar kami. Terlebih lagi semua itu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Kami percayakan segala rancangan, rencana, serta pergumulan yang sedang membayang-bayangi hidup kami. Semuanya di dalam kuasa pertolongan Tuhan yang agung. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini dan juga pemulihan bagi negara ini. Terima kasih ya Allah. Inilah permohonan kami dan seru kami. Semua kami naikkan dan alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Saat ini kita diberi kesempatan untuk menyatakan syukur dengan membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Ungkapan syukur dilaksanakan dengan cara transfer ke rekening GKI Bintaro Utama atau dengan scan QR Code GKI Bintama yang terdapat di tayangan atau warta jemaat. Dasar persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang telah Kau berikan pada saat ini untuk dapat memberikan persembahan dari sebagian berkat yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Sekarang, kiranya Tuhan berkenan menyucikan persembahan ini dan memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini. Berkati pula tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, agar dapat dipergunakan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat terkasih, memang tidak mudah hidup dalam pertobatan. Dibutuhkan kesungguhan, perjuangan doa, rahmat Allah dalam setiap karya dan ritual. Namun percayalah, bersama Roh Agung, Roh Tuhan sendiri, niscaya kita dimampukannya. Maka mulailah segera, sekarang, selagi Tuhan berkenan menjadi titik awal untuk melakukan pertobatan menuju kemenangan Kristus. Arahkanlah hatimu, jiwamu kepada Allah yang berlimpah rahmat dan kasih setia. Tuturkanlah dan saksikan cinta Kristus pada dunia. Dan kini, terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.